Haleluya. Puji Tuhan kita bisa jumpa lagi dalam ibadah doa pagi di hari yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan berikan kami tubuh yang sehat. Kami awali hari ini dengan berdoa bersama. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Dan kiranya ibadah doa pagi ini mendatangkan sukacita bagi kami sekalian, membuat kami semakin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan ayat yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 mulai. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi saya bacakan. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Haleluya, saudara. Sifat iblis adalah penipu, pendusta. Iblis menyamar seperti domba. Dia juga menyamar seperti malaikat terang. Dan banyak orang Kristen yang dipedaya oleh iblis. Mereka masuk di dalam jebakan iblis. Mereka berbuat dosa karena ditipu oleh iblis. Ketika seorang telah percaya firman Tuhan, dia telah percaya Yesus sebagai juru selamat, bukan berarti dia sudah aman dari godaan iblis. Bukan berarti dia tidak perlu lagi berperang, sudah selesai. Bukan, saudara-saudara. Justru peperangan ini baru dimulai. Kita harus melawan segala perbuatan dosa yang datang menyerbu kita. Dan iblis berusaha mengambil bagian dalam kehidupan kita. Maka kita harus waspada. Kita harus melawan. Kita harus mengusirnya, saudara. Untuk itu kita harus rajin berdoa, kita harus rajin bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman, kita harus rajin beribadah dan bersaksi. Salah satu hal yang harus kita ingat, jangan meniru sifatnya iblis, yaitu dusta. Ini sepertinya nasihat yang tidak enak bagi orang Kristen. Tetapi betapa sering kita bertemu, betapa sering kita melihat orang-orang Kristen yang terbiasa berkata bohong, yang terbiasa berdusta dengan macam-macam cara. Ada kalanya tidak disengaja dia berbohong. Ada kalanya dia sengaja berbohong. Tetapi lama-kelamaan yang tidak biasa berbohong menjadi terbiasa berbohong. Dan ini harus kita hindari. Ini mulai masuk dalam jeratnya iblis. Saudara, kita ingat iblis adalah bapa pendusta. Dengan dusta, iblis meniru. Dengan dusta, dia menipu. Dia menyesatkan Adam dan Hawa. Manusia yang diciptakan Allah sempurna. Tetapi akhirnya mereka berbuat dosa karena ditipu oleh iblis.
dosa masuk ke dalam dunia dan iblis masih tetap berdusta kepada manusia dengan memberitahukan bahwa manusia dapat berdosa tanpa dihukum. Nah, ini adalah roh penipu. Dan tipuan ini dapat merembes sampai ke setiap lapisan masyarakat dewasa ini, terutama sekali dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis. Itu seperti sudah terbiasa berbohong, saudara. Roh dusta juga telah nampak, telah masuk ke dalam dunia hiburan. Berapa banyak orang yang telah rusak rumah tangganya, rusak kesehatannya, rusak keuangannya karena ditipu oleh si iblis melalui dunia hiburan. Bahkan dunia politik, bahkan secara besar-besaran. Untuk itu kita harus berusaha untuk dapat berkata benar. Tidak fair jika kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi orang percaya, tapi kita masih berbuat curang melalui perkataan dusta. Nah, banyak sekali kita dapati dosa yang mulai bukan hanya dengan tipu, bukan hanya dengan dusta, tapi juga berdosa dengan kemarahan. Saudara, orang percaya harus dapat menguasai mulut terhadap perkataan-perkataan kotor. Dalam keadaan yang sangat marah, kita tidak dapat berpikir jernih, kita tidak dapat berpikir dengan baik. Tetapi dalam beberapa hal kita boleh marah demi kebaikan. Misalnya marah terhadap dosa. Misalnya Tuhan Yesus marah ketika rumah ibadah, dia katakan rumah Bapakku dijadikan sarang penyamun, tempat jual beli, dan ini membuat Tuhan Yesus sangat marah. Tetapi Alkitab katakan ketika kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Bagaimana caranya? Jangan menyimpan amarahmu sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, semua itu harus dibereskan. Kita harus bisa tidur dengan tentram, dengan nyenyak, saudara. Jadi boleh marah terhadap dosa. Dan jangan sampai seorang menjadi lemah terhadap dosa. Jangan sampai seseorang menjadi lembek terhadap dosa. Kita harus tegas, kita harus berani, dan kita harus hindari kemarahan yang berlebihan, kemarahan yang tidak terkendali, kemarahan yang meluap-luap, yang tidak dapat kita kuasai. Untuk itu, jangan menyimpan amarahmu terlalu berlama-lama sehingga itu menjadikan dosa buat saudara. Kita harus tidur dengan hati yang tenang demi kesejahteraan rohani kita sendiri. Kita tidak boleh menjadi pemarah, saudara-saudara. Kita tidak boleh terlalu sering marah, terlalu mudah tersinggung kepada orang lain. Ayat 28 dikatakan, pencuri jangan mencuri lagi. Orang Kristen adalah orang yang memberi, bukan yang mencuri. Apa yang dia miliki, dia peroleh dari hasil kerja keras, bukan dari mencuri. Mencuri bukan hanya mengambil milik orang lain, tapi membuat laporan palsu, membuat laporan yang tidak benar, itu juga sama dengan mencuri. Misalnya, membuat laporan pajak kekayaan. Ini sudah
menjadi rahasia umum. Banyak orang yang salah membuat surat pajak. Banyak orang yang mencuri, yang berbohong, saudara-saudara. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang jujur. Kita jujur kepada Allah, kita juga jujur kepada manusia. Dan dalam dunia perdagangan pun kita harus dapat menunjukkan kejujuran kepada Allah dan juga kepada manusia. Kita harus dapat berkata benar. Jangan sampai seorang Kristen tidak dapat menahan diri dalam hal kejujuran, sehingga dia didapati sebagai pencuri. Pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita diingatkan agar kita menggunakan tutur kata yang sopan, bukan perkataan yang tidak senonoh dan yang tidak berguna, seperti ciri khas orang-orang duniawi, saudara-saudara. Dewasa ini tujuan kita berbicara adalah untuk membangun, untuk menolong, dan untuk mendatangkan faedah serta membuat orang menjadi gembira, membuat orang menjadi senang ketika mereka mendengarkan tutur kata kita. Mulut seorang Kristen harus disucikan sehingga perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang sehat dan yang baik. Kiranya Roh Kudus memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang keluar dari mulut itu timbul dari dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, perkataan kita juga adalah perkataan yang sehat, perkataan yang bersih, perkataan yang menyukakan orang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah doa pagi kami, dan sebelum kami akhiri doa kami ini, kami berdoa mohon kemurahan Tuhan buat mereka semua yang mengikuti doa pagi. Tuhan berkati mereka, baik jasmani terlebih rohani. Memberkati umat Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang berbaring di rumah, kuasa Yesus, bilur Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan, mereka yang dalam kekurangan, mereka yang dalam kelemahan. Tuhan, cukupkan mereka, kuatkan mereka Tuhan Yesus. Hiburkan mereka yang sedang berduka, mereka yang sedang mempunyai pergumulan. Tuhan, berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat mereka yang belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan. Nyatakan kemurahan Tuhan, biar umat-Mu dapat pekerjaan, dan Tuhan juga yang dipuji dan dibesarkan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga, rumah tangga. Tuhan, cukupkan segala keperluan mereka. Tambahkan sukacita, berkati suami istri, berkati anak-anak sekolah. Tuhan, berikan mereka kepintaran, cukupkan keperluan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintah pusat sampai daerah. Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.